Soal pertama, terdapat 4 variabel dan 3 batasan. Lalu, kita disuruh untuk menggunakan metode semi-manual menggunakan modul linear programming dan juga modul integer programming pada QM. Langsung kita buka QM dan menggunakan modul integer programming untuk mengetahui hasilnya. Lalu akan muncul seperti ini dan kita isikan masing-masing koefisien dari masing-masing batasan dan hasilnya seperti ini. Lalu langsung saja kita solve, maka akan muncul hasilnya dan hasilnya yaitu X1 sama dengan 1200, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 0 dan solusinya yaitu 2400. Selanjutnya kita menggunakan modul linear dan mengisikan koefisien dari batasan tadi seperti ini. Lalu kita solve dan hasilnya X1 sama dengan 1200, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 0 dan Z optimalnya yaitu 2400. Lalu kita akan membuat note dari hasil nilai Z yang didapatkan pada metode linear tadi, yaitu 2400. Lalu kita masukkan masing-masing variabel tadi pada BA dan juga BB, maka hasilnya 2400 dan 2400. Z untuk BA dan Z untuk BB sama. Hal ini menandakan bahwa solusi untuk masing-masing variabel adalah sudah optimal, sehingga tidak diperlukan lagi untuk membuat note selanjutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan soal dengan Z yang bernilai maksimum. Nah, berikut ini adalah nilai Z-nya atau fungsi tujuannya, yaitu Z max sama dengan 200x1 ditambah 160x2. Di sini terdapat dua tugas. Yang pertama yaitu dengan melakukan metode semi manual menggunakan modul linear programming, dan yang kedua yaitu menggunakan modul integer. Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan soal yang pertama, yaitu menggunakan modul linear programming. Nah, pertama-tama tentunya kita perlu untuk membuka QM, kemudian menuliskan batasan-batasan sesuai dengan koefisien yang terdapat pada batasan dan fungsi tujuannya. Nah, berikut ini adalah hasil yang sudah saya inputkan. Baris maksimas di sini didapatkan dari koefisien yang terdapat pada fungsi tujuan, kemudian untuk batasannya didapatkan dari batasan-batasan yang sudah ditentukan di model awal tadi. Pada QM, klik solve untuk mendapatkan hasilnya. Hasil dari tabel simplex yaitu iterasi ke-6. Nah, di sini bisa kita lihat value yang dihasilkan untuk X1 adalah 1,5 dan untuk X2 juga 1,5. Padahal untuk soal ini kita harus mendapatkan hasil yang bulat. Nah, karena itu dilakukan langkah dengan menggunakan metode branch and bound. Pertama-tama kita akan membuat note 1. Nah, di sini pada note 1 kita tuliskan dulu nilai dari Z max yang sudah didapatkan pada tabel simplex sebelumnya. Nah, ini dia. Ini nilai dari Z max-nya, yaitu 540. Nilai Z max kita tuliskan pada note 1. Kemudian kita perlu membuat BA dan BB. BA merupakan batas atas dan BB merupakan batas bawah. Nah, di sini BA 540 merupakan hasil substitusi dari nilai X1 dan X2 yaitu 1,5 ke dalam fungsi tujuan pada model di bagian pertama tadi. Sedangkan
Untuk BB-nya, batasannya sekarang berubah menjadi X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Nah, kenapa di sini berubah? Di sini berubah karena dari BA yang awal tadi dibulatkan ke bawah seperti pembulatan matematika biasa sehingga mendapatkan hasil 1, X2 1, dan X1 juga 1. Kemudian dari batasan ini, yang baru ini disubstitusikan lagi ke dalam fungsi tujuan yang di awal dan mendapatkan hasil 460. Nah, di sini untuk hasil BA dan BB ternyata belum sama Z-nya. Karena hal ini menandakan bahwa solusi ini belum optimal, sehingga kita perlu untuk membuat branch lagi yang baru. Seperti ini. Nah, di sini kita tentukan batasan yang baru, yaitu X1 lebih dari sama dengan 2 dan X1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita akan membuat node baru, yaitu node 2 dan node 3. Dari batasan baru ini kita akan inputkan ke dalam QM satu persatu. Yang di atas ini kami menginputkan batasan X1 lebih dari sama dengan 2. Sedangkan untuk tabel yang di bawah kami menginputkan X1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita solve pada QM dan menghasilkan output seperti berikut ini. Nah, ini untuk X2. Dan ini untuk X1. Ketika kita menggunakan batasan X1 sama dengan 2, maka hasil dari simplexnya adalah X1 sama dengan 2, sedangkan X2 sama dengan 0. Nah, pada saat kita menginputkan X1 kurang dari sama dengan 1, ternyata hasil dari simplexnya solusinya X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1,667. Nah, karena di sini X2-nya belum bernilai bulat, karena itu batasan ini tidak diambil, sehingga yang diambil adalah batasan X1 lebih dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita inputkan seperti ini pada node 2. Nah, di sini kita membuat lagi batas atas dan batas bawah. Batas atas tadi dari hasil simplexnya kita dapatkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 0. Dengan Z max-nya tadi 400. Nah, sekarang untuk BB-nya, karena di sini sudah bulat sehingga tidak perlu dilakukan pembulatan lagi untuk BB-nya, sehingga batasannya sama dan otomatis hasil dari Z max-nya juga akan sama seperti ini. Kami juga mencoba untuk menuliskan atau menghitung Z max dari batasan yang X1 kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini metodenya sama seperti sebelumnya. Yang awal ini didapatkan dari hasil simplex sebelumnya, dan yang BB ini didapatkan dari hasil pembulatan untuk nilai X1 dan X2-nya. Nah, ternyata dari perhitungan yang kami lakukan, Z max yang didapatkan dengan menggunakan nilai variabel pada batas atas dan batas bawah ini masih belum sama nilai Z max-nya, sehingga ini menandakan bahwa hasilnya belum optimal. Kesimpulannya, solusi optimal untuk soal nomor 5 ini adalah dengan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 0. Dan maksimal yang didapatkan adalah sebanyak 400. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua, yaitu dengan menggunakan modul integer pada QM. Nah, berikut ini sudah diinputkan nilai yang didapat dari fungsi tujuan dan juga batasan-batasan pada model yang sudah dibuat pada soal. Nah, untuk maximize seperti tadi, diinputkan koefisien dari variabel yang didapatkan pada bagian fungsi tujuan, kemudian ini adalah batasan-batasannya. Nah, selanjutnya kita akan solve untuk mendapatkan hasil akhir dari soal ini. Nah, berikut ini adalah hasilnya.
hasil dari modul integer programming adalah X1 sama dengan 2 dan X2 adalah sama dengan 0. Kemudian nilai maksimum yang didapatkan adalah 400. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata hasilnya adalah sama dengan ketika kita menggunakan metode semi manual, yaitu dengan linear programming. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang soal tambahannya. Jadi kita diketahui seperti ini, dan untuk model dari soal ini bisa kita lihat di seperti ini. Nah, fungsi tujuannya yaitu 10A plus 10A2 ditambah A3 bla bla bla. Untuk A1 sendiri adalah dimaksudkan variabel keputusannya adalah A1 jumlah produksi recorded bulan 1 dengan kerja waktunya reguler, A2 bulan 2 secara reguler, dan seterusnya. Kemudian yang B ini menunjukkan jumlah produksi recorder bulan 1 dengan waktu saat itu adalah lembur. Jam kerja lembur. Dan untuk dan seterusnya hingga bulan 5. Setelah itu yang C adalah jumlah penjualan sesuai kontrak per unit bulan 1, yang mana kita bisa lihat di sini yaitu biaya menahan persediaan. Nah, untuk agar tidak ingin menahan persediaan dalam waktu mingguan bisa dimaksudkan adalah sesuai dengan kontrak. Nah, karena setelah kita menentukan fungsi tujuan dan variabel keputusan, kita bisa lihat keputusannya. Di sini adalah saat bulan pertama reguler ditambah bulan pertama dengan lembur dikurangi menahan persediaan, kurang dari 1.200. Bisa kita lihat di soal ini. 1.200, 2.100, 2.400, 3.000, dan 4.000. Jadi seperti ini hingga sampai bulan kelima, sedangkan untuk bulan saat jam kerja itu kurang atau sama dengan dari 2000. B1 juga kurang dari sama dengan 600. Dan sendiri A1 A bla 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 ini adalah 0 dan hasilnya adalah integer. Oke, kita mulai. Di GM kita menggunakan modul linear programming. Untuk constraint-nya adalah sebanyak 30 dan variabelnya sebanyak 15. Oke, kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada X1, X2, 3. Kita di sini ganti kita di sini mengganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita mengganti variabelnya, lalu kita tentukan Z-min, yaitu dengan minimize. Kemudian kita masukkan satu persatu sesuai dengan soalnya. Jadi kita masukkan seperti soal tersebut. Mulai dari minimize X1 yaitu 10. 10 hingga 5. Dan B1 yaitu 11. Kemudian hingga C1 itu. Dua.
Nah, setelah itu kita masukkan berapa banyak dia maksimalnya. Dari mulai constraint nomor 1, yang mana di sini menunjukkan A1 ditambah B1 dikurangi C1 adalah 1200. Caranya tinggal masukin saja A1 ditambah B1 dikurangi C1. Kalau di sini dikurangi C1 dan dikurangi yaitu menggunakan min. Kemudian masukkan batasannya kurang dari sama dengan 1200. Lalu constraint yang kedua, A2, B2, C2, A2, B2, C2, C2 adalah min, sehingga kita tulis min 1 lebih dari sama dengan 2100. Selanjutnya kita memasukkan semua constraint ini. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan batasan yang ingin dimasukkan. Setelah itu kita memasukkan constraint dari A1 kurang. Nah, ini bisa kita jabarkan A1 kurang dari 2000, A2 dikurangi 2000, A3 dikurangi 4000, A4 A5 dan bla bla bla. Sehingga kita harus memasukkan satu-satu seperti ini. A1, A2, A3. Maksud saya adalah A1, A2 adalah kurang dari sama dengan 2000. Kemudian setelah itu kita memasukkan kembali tabel dari B1 sama seperti A1 ini. Nah, setelah kita masukkan juga, kita juga memasukkan A1 lebih dari sama dengan 0, A1, A2, A3, bla bla bla, dan seterusnya hingga C5 lebih dari sama dengan 0 dan integer. Setelah kita memasukkan semua batasan, lalu kita mengerannya. Jadi, dan yang kita dapat adalah 15.2.300 dengan A1 enggak A5 adalah 2000, yaitu produksi bulan pertama dengan jam reguler, sedangkan jam saat lembur adalah cukup 300. Kemudian ini adalah sesuai jumlah produksi semua hingga sesuai kontrak. Kemudian setelah itu kita masukkan semua dari hasilnya. Yaitu 15.200. Nah, di sini kita juga memasukkan BA1 hingga C5 dan kita bisa lihat kita tulis semua di sini hingga C5-nya adalah 0. Setelah itu batas bawah dan batas atasnya harus sama, karena di sini sudah tidak ada pecahan atau koma, sehingga batas bawahnya sudah bisa diketahui seperti ini dengan memasukkannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita lalu kita bandingkan dengan modul integer. Caranya adalah yaitu dengan modul integer, lalu klik file, new,
kemudian constraint-nya adalah tetap 30 dan 15. Klik OK. Ini kita kopikan saja sesuai dengan hasil yang tadi. Maka di tabel integer ini akan mengcopy semua yang sama seperti yang kita declare sebelumnya. Nah, untuk perbedaannya sendiri di modul integer kita langsung masukkan integer-integer seperti ini. Nah, setelah kita masukkan semua, lalu yang kita lakukan adalah kita merun hasil tadi. Lalu keluar jumlah seperti ini sesuai sama atau sesuai dengan hasil dari Cauchy linear. Lalu kita bandingkan hasilnya. Nah, pada saat membandingkan kita bisa mengetahui jika pada linear itu A1 2000 di integer 2000, hingga solusi optimalnya adalah sama, yaitu 15 2300.